Terima kasih untuk kesempatan lagi yang Engkau beri bagi kami semua. Kami boleh beribadah dengan hati yang penuh kerinduan, Tuhan. Kami boleh beribadah dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya kuasa ibadah akan menjadi bagian kami, Tuhan. Dan berkat-berkat Allah yang jauh lebih dari yang kami pikirkan akan menjadi bagian kami semua. Sejauh mana tayangan ini boleh disaksikan, Tuhan, kemanapun tayangan ini boleh disaksikan, ke sana juga Tuhan memerintahkan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, juga buat kami yang ada di ruangan ini. Engkau lawat, Engkau sertai urapi kami semua. Dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan ya. Ini sudah hampir mendekati jumlah biasanya dan kita percaya keadaan akan semakin Tuhan pulihkan. Amin saudara. Dan mungkin minggu depan kita akan merubah jamnya sebab pemulihan juga mungkin akan kita buat ibadah. Jadi kita akan coba bicarakan sebentar, sesuaikan. Jadi ada 2 kali tetap pelayanan, dua-duanya live streaming saudara. Jadi Tuhan tolong kita semua ya. Yang sana juga sudah mulai rindu ikut ibadah, sudah rindu kembali pelayanan. Jadi kita percaya Tuhan akan tolong kita semua. Saudara terkasih, hari ini kita pasti dalam Tuhan. Amin saudara. Mari sebagai ayat pembuka kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Kita akan melihat satu topik yang mungkin memang menjadi bagian keseharian kita saudara ya. Matius pasal 10. Ya. Semoga yang di Bengkulu bisa dengar, yang di Jakarta makin banyak di Jakarta, yang di Lampung, di Sumatera Selatan ya. Terutama yang setia di Balikpapan, di Bali ya. Nah, di Medan saudara, semakin banyak juga saudara-saudara kita di Medan ya. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 10. Di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 19. Ayo sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang akan kamu, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Pernahkah saudara ada dalam satu situasi yang sangat kontradiksi? Mungkin di saat yang bersamaan atau di saat yang berdekatan. Ada orang-orang yang habis pelayanan berapi-api, pelayanan dengan semangat, tiba-tiba masih di pintu gereja dia sudah punya masalah yang besar. Anakku katakan, aku pernah kebaktian Pak di suatu gereja yang jemaatnya itu belasan ribu. Kebaktian dengan begitu semangat. Lompat-lompat dengan semangat. Pulang gereja, masih di tempat parkir. Sudah caci maki, kenapa? Karena nggak mau kalah. Keluar dari tempat parkir dan senggolan mobilnya. Kontradiksi. Baru saja melayani, baru saja beribadah, baru saja penuh damai sejahtera, dalam hitungan detik atau menit, tiba-tiba penuh dengan amarah.
Pernahkah saudara baru saja memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya, di saat yang bersamaan atau sangat dekat, tiba-tiba engkau merasa sangat khawatir dan tidak punya apa-apa? Pernahkah saudara baru berdoa dengan semangat, tiba-tiba engkau punya kehidupan yang kalah? Ya, seorang guru saya, dia diundang mendoakan satu keluarga pengusaha yang ingin membakar jimat-jimatnya. Guru saya ini membawa beberapa staf. Itu kalau dikumpulkan mungkin mendekati setengah atau sepertiga rumah tipe 36, saudara. Ada rumah-rumah berhala, ada meja, ada patung-patung yang mau dibakar, itu kira-kira setengah atau sepertiga rumah tipe 36. Banyak sekali yang mau dibakar. Dan persis waktu guru saya ini mendoakan, berpegangan tangan berdoa membakar itu berhala-berhala, di gereja yang jaraknya cuma 2 km kurang lebih, pekerja bangunan jatuh. Dan anak guru saya ini tiba-tiba kerasukan untuk waktu yang lama. Satu kontradiksi, satu situasi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi baru saja melakukan yang hebat untuk Tuhan, tapi langsung datang masalah yang berat. Ayat yang kita baca tadi, Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Yang mengutus adalah Yesus. Dia raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Biasanya presiden punya utusan khusus. Jadi kalau utusan khusus ini bertemu dengan kepala negara lain, maka kepala negara yang lain memperlakukan utusan khusus itu seperti dia menyambut presiden. Kenapa? Karena itu adalah utusan khusus presiden. Ini yang mengutus Tuhan. Tapi yang diutus ini dikatakan situasinya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Satu keadaan yang tidak seimbang. Domba, makhluk yang begitu lemah, diutus ke tengah-tengah serigala. Domba itu seperti tumbal, saudara. Kadang-kadang itulah situasi kita. Kadang-kadang itulah situasi anak-anak Tuhan. Kadang-kadang itulah situasi pengikut Tuhan, ya. Situasi yang kadang-kadang begitu kontradiksi. Satu sisi kita berdoa kepada Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Pencipta langit dan bumi. Tapi di saat yang sama kita melihat bagaimana kok aku sepertinya lemah. Mari kita lihat, saudara, beberapa contoh dalam Alkitab tentang situasi-situasi ini. Bahkan sangat mungkin saudara pernah atau sedang mengalaminya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1. Coba kita baca Matius 4 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama, ya. Matius 4 ayat 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini pasal 4 ayat 1. Di pasal 3-nya, 3 ayat terakhir, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Begitu dia dibaptis, dia keluar dari air, Alkitab mencatat langit terbuka. Wow, langit terbuka, ia melihat Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Coba kita lihat, saudara, ya. Matius pasalnya yang ketiga, kita baca 3 ayat yang terakhir. Matius pasal yang ketiga, kita baca 3 ayat yang terakhir, ya. Ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada mereka, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bayangi, saudara, begitu keluar dari air, langit terbuka. Satu
Fenomena alam yang luar biasa. Menghormati momen itu, saudara. Langit terbuka. Ia melihat Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Dikatakan di situ, saudara. Ya. Kemudian kedengaran suara dari surga. Wow. Kalau kita mendengar suara pesawat tempur saja, kita cuma mendengar suara deru yang begitu, saudara. Tapi ini suara dari surga. Yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bayangkan gemparnya situasi saat itu. Bagaimana murid-murid ketakutan mendengar suara itu, melihat fenomena itu dahsyat sekali. Tapi lihat pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi jangan sepele bagi saudara yang bersaksi tentang kemenangan. Engkau siap-siap diuji. Beberapa majelis kita yang dapat giliran khotbah, beberapa berkata, habis khotbah aku langsung diuji dengan khotbahku. Benar, saudara. Dan ujian itu kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Apa itu? Itulah kontradiksi dalam kehidupan mengikut Yesus. Yesus baru saja mendengar suara dari surga, langsung dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Langsung dalam posisi seperti tumbal yang siap dikorbankan. Seperti korban, saudara, dalam posisi yang begitu lemah. Kita lihat lagi beberapa contoh, ya, dan kita akan semakin mengenal, ya, akan semakin mengenal bagaimana situasi yang sedang terjadi. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, ya. Ayatnya yang ke-13 mulai sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca, ya. Coba kita lihat. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara terkasih, Petrus ini adalah salah satu murid yang paling istimewa. Dia juru bicara, dia orang yang paling berani, dia orang yang tidak mau terima begitu saja. Dia orang yang paling ingin tahu. Bayangi saudara, dia adalah satu-satunya murid Yesus yang berjalan di atas air, di lautan. Dan pada waktu Yesus ada di daerah Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi ini, kalau saudara lihat peta Alkitab, adalah tempat paling utara yang Yesus pernah kunjungi dalam 3,5 tahun pelayanannya. Kaisaria Filipi ini berdekatan dengan daerah Suriah, paling utara. Itu tempat paling jauh dari Yerusalem yang Yesus pernah kunjungi. Dan di sana Yesus kurang terkenal, kurang dikenal pada saat itu, sehingga begitu sampai di sana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang di daerah situ, siapakah anak manusia ini? Anak manusia itu. Maka jawabannya macam-macam. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada 12 murid yang usia pelayanannya sama-sama 3 tahun kurang lebih bersama-sama dengan Yesus. Yang usia belajarnya sama dengan Yesus. Yesus berkata, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang 11 lain gak tahu jawabannya. Dia tahu, saudara.
Sehingga Yesus memberikan hak istimewa kepadanya. Ayat 17 berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yesus mengaku bahwa Petrus mendapatkan itu dari Bapa di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Bukan lagi cuma Simon, engkau adalah Petrus. Simon itu dalam banyak bahasa artinya sangat berhubungan dengan dengar. Ya, Simon dalam bahasa Prancis artinya terdengar atau pendengar yang baik. Dalam bahasa Ceko, bahasa Itali, semua Simon itu artinya berhubungan tentang dengar, terdengar, mendengar, pendengar yang baik. Tetapi pada saat itu Yesus ubahkan dia, engkau adalah Petrus, dalam ayat yang 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya apa? Batu karang. Batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Menurut tradisi dan sejarah gereja, banyak percaya bahwa Petrus ini akhirnya menjadi paus yang pertama. Menjadi paus yang pertama, Yesus mendirikan gerejanya, mempercayakan itu di atas imannya Petrus ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Bayangkan istimewanya Petrus. Yesus enggak bilang itu kepada Yohanes. Yesus enggak bilang itu kepada Andreas. Yesus enggak bilang itu kepada Bartolomeus dan yang lain. Yesus bilang itu kepada Petrus. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di dalam Alkitab saya di sini masih bisa di-scroll, masih dalam satu halaman, saudara. Ayat yang mengatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, ayat 19. Tapi dalam ayat yang ke-21, jadi masih dalam satu halaman di sini. Pada waktu Yesus memuji dan memberikan hak istimewa kepada Petrus, ayat yang ke-21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22 ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, bukan kepada Simon, kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Baru saja Yesus memuji Petrus, mengakui bahwa apa yang Petrus ucapkan itu dia dapat dari Bapa di surga. Dia katakan dalam ayat yang tadi katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dalam halaman yang sama, hanya hitungan beberapa saat, Petrus dihinggapi, ditunggangi iblis. Jadi hati-hati. Pada waktu kita doa keluarga, kita sangat bangga memuji keluarga kita yang sedang berdoa. Itu bukan berarti doa itu, ya oke, jawaban doa itu atau kuasa doa itu bisa bekerja untuk waktu yang panjang. Tapi kitanya yang berdoa, siap-siap untuk diuji, saudara. Pada waktu Yesus berkata, sebentar lagi aku akan ditangkap, diserahkan, disalibkan, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Petrus bilang, sekali-kali itu gak akan terjadi Tuhan. Dijauhkan Tuhan, katanya. Nampaknya bahasanya bahasa mengasihi Tuhan. Tapi itu menolak salib. Dan Yesus berkata, enyahlah iblis. Enyahlah iblis, kata Yesus, saudara. Ya. Jadi ternyata bisa orang masuk dalam situasi yang kontradiktif. Begitu dia dengan hebatnya mendapat pengakuan dari Yesus sendiri, tapi langsung dia ditemplak, ditengking oleh Yesus dalam hitungan sebentar saja.
Kan sering kita ngalami kan, waktu kita berdoa kita semangatnya minta ampun, yakinnya minta ampun. Tapi sebentar lagi, iyanya doaku itu dijawabnya itu. Iyanya adanya gunanya doaku itu yang terjadi saudara. Langsung iblis menunggangi Petrus. Coba kita melihat saudara, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kita melihat satu peristiwa. Jadi kalau hari-hari ini ada orang paling dicari di bumi ya. Pada waktu saya Tuhan izinkan mengikuti satu kegiatan di USA pada tahun 2011, tepatnya bulan Mei. Nah, waktu kami sampai di sana saudara, itu baru 5 hari salah seorang pimpinan teroris Al-Qaeda ya terbunuh di Abbottabad di Pakistan. Saya nggak sebut namanya. Jadi waktu kami sampai itu baru 5 hari kejadian dia terbunuh di Abbottabad di Pakistan. Saya ngobrol dengan pegawai penginapan tempat kami menginap. Sebab waktu itu hampir semua stasiun TV di Amerika memberitakan tentang peristiwa itu. Maaf, saya sebut saja. Tertembaknya Osama bin Laden. Jadi pada waktu itu saudara terkasih, itu merupakan dianggap satu prestasi. Bayangkan itu dari George Walker Bush, 2 periode menjadi presiden Amerika ya. Nggak bisa menyelesaikan itu. Ya, saya ingat itu kejadian 11 September tahun 2001. Persis saya ikut pendidikan di Jakarta. Sampai George Walker Bush 2 periode jadi presiden, belum tertangkap itu gembongnya. Akhirnya pada zaman Obama, tertangkaplah itu saudara. Nah, jadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dunia gempar. Pada waktu Osama bin Laden terbunuh di satu rumah, satu gedung yang berdekatan dengan markasnya pasukan khusus Pakistan di Abbottabad. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14, 1 Raja-Raja pasal yang ke-14, 18 maaf saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kita melihat bagaimana satu waktu Elia situasinya sama dengan sang gembong tadi. Dia menjadi orang yang paling dicari di muka bumi. Kalau kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, sedang Obaja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada." Tapi jawab Obaja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana." Bayangi, Elia dicari di seluruh dunia waktu itu. Kenapa? Karena sudah santer terdengar kabar bahwa Elia menahan hujan. Hujan tidak turun di bumi selama 3,5 tahun, saudara. Mungkin itu masa kemarau terpanjang, ya. Pada waktu Krakatau meletus tahun 1883, waktu itu diperkirakan 1 tahun tidak kelihatan sinar matahari. Musim berubah, saudara. Ya, debunya sampai ke Amerika sana. Suaranya juga terdengar sampai ribuan kilometer. 1 tahun. Tidak kelihatan cahaya matahari. Tapi pada waktu peristiwa ini, matahari bersinar terik, tapi 3,5 tahun tidak ada hujan. Bayangkan gersangnya dunia pada waktu itu. Elia dicari di seluruh dunia. Tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Singkat cerita, Elia ketemu. Dan mereka mengadakan satu pertarungan iman. Elia sendiri melawan
400 Nabi Baal dan 450 Nabi Asyera. Tepatnya 850 Nabi. Satu lawan 850. Dan penontonnya raja dengan seluruh orang Israel. Bayangkan kira-kira berapa banyak manusia pada saat itu yang menyaksikan peristiwa itu. Raja tentu tidak sendiri, pengawalnya, pasukannya, ya, bersama-sama dengan dia, menteri-menterinya bersama-sama dengan dia. Elia sendirian. Lalu mereka bertarung, saudara. Siapa yang bisa berdoa mendatangkan api dari langit? Ayo kalian dulu, katanya. Kemudian 850 nabi ini mulai sembahyang kepada dewa-dewanya, berteriak-teriak, menoreh-noreh, mendarat, melukai badannya, berteriak-teriak, menjerit-jerit, sampai siang, sampai sore tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia berdoa, dia bilang, ayo perbaikin mezbah ini. Dia letakkan korban, buat parit sekitarnya selain mezbah, ayo isi dengan air sampai penuh. Isi lagi dengan air sampai penuh. Isi lagi dengan air sampai penuh. 3 kali, saudara. Kemudian dia berdoa. Dan sesudah dia berdoa, hujan turun. Tapi sebelum hujan turun, ya sudah mulai nampak itu tanda-tanda hujan. Dia kumpul nabi-nabi Baal yang mungkin sudah pingsan. Kenapa? Karena sudah berdarah-darah itu, saudara. Dia sembelih tuh 850 nabi. Dia sembelih. Mati semua. Padahal nabi-nabi Baal ini, Nabi Asyera ini, semua makan tiap hari dari meja sang ratu Isabel. Satu prestasi yang luar biasa. Elia cuman berdoa dan ngomong, hai Israel, kalau Baal itu Allah, sembahlah dia. Tapi kalau Tuhan itu Allah, sembahlah dia. Dalam satu peristiwa itu, satu bangsa berbalik kepada Tuhan. Bayangi, belum ada siaran TV, belum ada majalah, belum ada sound system. Satu bangsa berubah berbalik kepada Tuhan. Dia sembelih nabi-nabi Baal itu sendirian. Dia sembelih 850 nabi. Besoknya, ayat pasal 19, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu seperti sekarang saat dia bicara itu, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang waktu saudara baru dapat berkat, katakanlah sejumlah besar uang, itu tiba-tiba sebentar bisa jadi sumber masalah, sumber pertengkaran. Saudara tiba-tiba dapat berkat, dipromosi, saudara, siap-siap. Ada begitu banyak yang cemburu dan pingin menyakiti engkau. Elia baru saja mentobatkan satu bangsa. Besoknya dia ingin mati. Kontradiktif, saudara. Sangat berlawanan situasinya. Suami yang baru kita puji-puji. Saya lucu sekali pada waktu beberapa bulan lalu ada satu kisah di daerah kita ini, saudara, ya. Sepasang suami dan istri di teras rumah bercanda-canda, ngobrol-ngobrol bercanda-canda. Orang lewat, mereka sapa-sapa. Hai, mau kemana? Tetangga-tetangga lihat mereka akrab sekali, suami istri. Di teras rumah mereka ketawa-ketawa, ngobrol, saudara. Lalu kemudian masuk ke rumah. Kedengaran ada suara-suara keras, pertengkaran. Lalu kedengaran 3 suara letusan pistol. Des, des, des. Suami dan istri mati.
Barusan ketawa-ketawa di teras. Tetangga lihat, orang lewat saling sapa, canda-canda di teras rumah. Pulang sebentar bertengkar keras. Si suami bunuh istrinya dan kemudian ditembak kepalanya sendiri. Kenapa saudara? Hal-hal seperti ini sering terjadi. Baru saja Elia mentobatkan satu bangsa, mengundang api dari langit dan api datang saudara. Dia berdoa supaya hujan turun. Padahal sudah 3,5 tahun nggak turun hujan. Dia berdoa hujan turun saudara. Tapi besoknya dia takut dengan seorang perempuan yang mengutus seorang utusan. Langsung dia kehilangan nyali saudara. Pada waktu engkau menerima berkat yang luar biasa, jangan lupa untuk berjaga-jaga. Pagari berkat itu, pagari hatimu. Karena mungkin saja sesudah itu ujian berat akan datang. Yang terakhir, kita melihat saudara tentang Yunus. Dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu dan sedari perjalanan jauhnya lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Sering pengkhotbah berkhotbah, saya pun pernah khotbahkan itu. Bagaimana Petrus sesudah penuh Roh Kudus satu kali khotbah dia 3.000 jiwa bertobat. Amin saudara. Tapi ini satu kali khotbah 120.000 jiwa bertobat. Bahkan raja kota Niniwe yang tidak mendengar khotbah itu langsung pun bertobat. Satu kali dia khotbah, dia berseru, dia keliling. Satu hari itu dia berkeliling saudara. Kota itu bertobat. Pendeta bilang sama jemaat yang mabuk atau merokok, jangan merokok pak. Oh dia marah sama pendetanya. Dia tunggu dokter yang ngomong, jangan merokok, baru dia nggak merokok saudara. Baru dia nggak minum. Tapi ini Yunus, satu kali dia berkhotbah, satu kota besar yang punya raja bertobat saudara. Bayangkan. Prestasi yang luar biasa. Langsung dia viral ke seluruh daerah situ saudara. Satu kali khotbah 120.000 jiwa bertobat. Sak rajanya bertobat, puasa. Sak lembu sapinya puasa. Tapi coba lihat pasal yang keempat. Ternyata pertobatan orang Niniwe itu sangat mengesankan Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nggak ada intervalnya. Tidak ada yang menyalahkan dia. Tidak ada yang mengancam dia. Tiba-tiba aja dia baru menangkan satu kota, dia ingin mati. Saudara, kalau saudara memberi kepada Tuhan, doakan sebelum engkau memberi. Doakan pemberianmu itu. Kalau saudara mau melayani, berdoa sebelum melayani, doakan pelayananmu itu. Karena kadang-kadang waktu engkau memberi tanpa berdoa, lalu mulai ada bisikan, engkau menyesalinya, dan mulai menyalahkan banyak hal. Karena kalau engkau tidak melakukan itu, sementara engkau melayani, engkau tidak mempersiapkan diri,
dan terjadi kemarahan, engkau rasa tidak dihormati, engkau rasa tidak didengar, engkau rasa tidak mendapat pengakuan, dan engkau ingin mematikan roh pelayanan itu. Ada hal yang kontradiksi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kadang-kadang habis bercanda suami istri langsung ribut. Habis, ya, coba anak-anak muda dengar sini. Berapa banyak peristiwa, pembunuhan sekarang. Diawali dengan pertemanan di Facebook, janji jumpa, lalu menyala dan dibunuh, dirampok. Hati-hati. Selalu kita berjaga-jaga. Doakan hari-harimu. Doakan pertemananmu, doakan pelayananmu, doakan pemberianmu. Sebab kalau tidak, hal yang sangat kontradiksi cepat akan datang. Saya kadang gemetar, saudara, beberapa minggu ini. Sampai-sampai saya suka seperti teriak sama anak-anak. Baru 2 minggu lalu khotbah tentang Yom Kippur. Tiba-tiba besoknya ya, saya suka mengikuti berita CNN, baca berita Kompas. Tengok. Baru semalam Bapak khotbahkan tentang Yom Kippur. Dan ini. Peristiwa Yom Kippur. Khotbah lagi minggu berikutnya tentang Tuhan bertanya kepada Musa. Musa, apa yang ada di tanganmu? Tiba-tiba malamnya film Musa. Jadi kalau pada hari khotbah tentang hidup yang kontradiktif, saudara, saya nggak tahu. Di antara pendengar atau kita, apakah ada yang akan mengalami hidup yang kontradiktif, yang sangat bertentangan, yang jauh berbeda dengan apa yang sedang kita jalani. Tapi pada waktu itu terjadi, kita kembali kepada ayat pertama tadi, saudara. Apakah yang terjadi? Apa yang kita perlu kerjakan pada saat kita mengalami situasi yang sangat kontradiktif dalam hidup kita? Awalnya kita anggap suami kita adalah pahlawan, superhero, saudara. Tiba-tiba kita anggap dia sumber bencana. Kadang-kadang istri dianggap ya super mom di rumah, ya. Tiba-tiba dianggap jadi sumber malapetaka. Anak yang diharapkan menjadi sumber kebahagiaan dianggap jadi sumber bencana dan lain sebagainya. Apa yang harus kita kerjakan pada waktu situasi itu terjadi? Ayat yang ke-16 Matius pasal yang ke-10. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu harus dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saat situasi itu terjadi, saudara, apa yang harus aku dan saudara kerjakan? Yang pertama, jaga ini. Jaga ini, saudara. Ini cepat sekali menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan pilihan, menyalahkan. Jaga ini, saudara. Ada waktunya kita berdiam diri dan membiarkan roh Bapamu yang berkata-kata. Situasi sekarang ini kita perlu berdiam diri. Berdiam diri di kaki Tuhan. Pada waktu kita mengandalkan ini, saudara, ini rentan melihat kesalahan, melihat peluang-peluang yang salah. Tapi waktu kita memejamkan mata dan berkata, Tuhan, tolong saya. Pada waktu kita andalkan ini paling pintar membidik mana yang mau dimaki, disumpah serapah, disalahkan. Waktu kita berdiam diri dan biar roh yang berkata-kata menyampaikan kata-kata yang perlu kita ucapkan, maka dia akan memberikan jalan keluar. Amin, saudara. Ya, di sini ada Ibu Siburian. Waktu ibu lemah, jaga ini.
Suami yang menolong mengurus istri pada waktu keadaan memuncak, jaga ini. Jangan cepat-cepat keluarkan bahasa-bahasa yang akhirnya memperburuk keadaan. Jaga ini, saudara. Saudara yang menyaksikan ini dan situasimu sedang berat, jaga ini, saudara. Karena seringkali ini malah memperburuk keadaan. Dengan kita diam, kita sedang menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Bisa. Kita nyanyikan sebuah lagu, saudara. Ya, maaf, masih sangat manual ya. Kita nyanyikan sebuah lagu, ada di layar kita di sana. Ayo kita bernyanyi, saudara. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama, indah tak berseri, nama Yesus, nama Raja segala raja. Mungkin engkau bingung, aku baru saja memberi Tuhan, tapi kenapa aku kekurangan? Mungkin engkau bingung, Tuhan, aku baru saja bersaksi, tapi kenapa sekarang hidupku hancur? Tuhan, aku baru saja berdoa dengan percaya, tapi kenapa semua berubah tidak seperti yang kuharapkan? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan waktu keadaan begitu di luar dugaan kita, jaga perkataanmu, saudara. Jaga mulut bibir kita. Jangan menista Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyesali diri. Pada waktu keadaan tidak seperti engkau harapkan, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama yang di atas segala nama. Nama yang memberi jalan keluar. Nama yang memberikan pengharapan dan jawaban. Nama Yesus. Nama yang berkuasa. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu, hanya ada satu harapan
sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggentarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan hati. Hanya satu nama, haleluya, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menegarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan hati. Hanya satu nama, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala. Engkau yang sedang ada di ruangan ini, engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin keadaanmu sangat berlawanan dengan harapanmu, dengan doa-doamu. Begitu kontradiksi. Engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada yang ingin mati, ada yang malah ditunggangi oleh si jahat. Panggil nama yang hidup itu, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, haleluya. Hanya satu nama yang menggentarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Nama yang menegarkan. Hanya satu nama, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Untuk orang tua yang menjerit di hatinya, Tuhan, kenapa anakku berbeda? Hari ini biarlah Engkau memanggil nama Yesus. Untuk seorang yang sedang menyaksikan tayangan ini,
Dan Engkau berkata, kenapa keadaanku tidak seperti yang Engkau janjikan Tuhan, tidak seperti yang kuharapkan Tuhan. Saat ini di tempat Engkau menyaksikan tayangan ini, panggil nama itu, nama Yesus. Tidak perlu menyalahkan apa-apa, tidak perlu menyalahkan keadaan. Panggil nama yang hidup itu, nama Yesus Kristus. Untuk kita yang ada di ruangan ini, dengan sekian banyak pertanyaanmu tentang hari depan, panggil nama Yesus. Biarlah nama itu yang akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik bagi saudara dan saya. Untuk orang tua yang anakmu sedang sakit, biarlah engkau memanggil nama Yesus. Jangan menyalahkan apa dan siapapun. Tidak perlu menyalahkan masa lalu dan lain sebagainya. Tapi biarlah engkau memandang ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut sampai ke dasar hati kami. Buat saudaraku yang ada yang hampir putus asa, biarlah engkau menjadi jawaban baginya. Buat para orang tua yang memiliki begitu banyak kebutuhan, engkau juga menjadi solusi yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Karena engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai lebih dari kemampuan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah lawatan Tuhan ada atas kami semua. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Sesudah kita akhiri ibadah ini,